Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Saya bagikan judul kunci ilmu sabdo. Jadi supaya apa yang jenengan ucapkan itu bisa menjadi kenyataan atau bisa terwujud. Konsepnya atau tekniknya sebenarnya di saat kita mampu menyamakan antara rasa, pikiran, dan ucapan. Nah, ini maka apapun yang kita sampaikan itu akan cepat menjadi kenyataan. Ataupun di saat kita berdoa, kita memohon itu akan cepat dikabulkan oleh alam semesta. Nah, untuk rasa itu sendiri, di situ sampean harus menguatkan kepercayaan diri, tujuan sampainya sebenarnya apa, dan kerentek ataupun tekad. Nah, di saat keyakinan, niat, dan tekad ini jadi satu, terus pikiran juga sinkron, sampean ucapkan itu akan menjadi namanya sabdo. Jadi sebenarnya sabdo itu ndak harus semua hanya terah-terah tertentu yang bisa mempelajarinya, itu tidak. Semua orang itu bisa memiliki sabdo. Ya itu tadi, asal bisa mensinergikan antara niat, tekad, tujuan, pemikiran, dan ucapan. Jadi ini satu kesatuan. Kalau rasanya A, pikirannya A, ucapannya yo A. Ya, kebanyakan orang sekarang kan enggak. Rasanya A, pikirannya C, ucapannya D. Ya enggak jadi. Itu sebenarnya di situ. Dan juga bisa dengan pernapasan. Nah, melatih kekuatan keyakinan diri, kepercayaan diri, niat, tekad itu bisa dengan pernapasan. Ya yang sering kita bahas itu sebenarnya pernapasan bawah perut, perut dan dada itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya keilmuannya itu. Ilmuannya ya sabdo dadi. Katanya dulu kan si pahit lidah. Ya contoh aja orang marah itu. Orang marah atau orang tersakiti. Itu apa yang diucapkan itu banyak terjadi. Ya karena apa? Rasa, dorongan rasa amarahnya ini, pemikirannya fokus, ucapannya satu. Ya sudah jadi. Itu kalau kita apa? Enggak perlu pakai tirakat tetek bengek. Enggak perlu pakai amalan atau rapalan itu enggak perlu. Ya asal kita bisa menyatukan tiga itu. Nah ini sering bahkan dibangga-banggakan oleh orang-orang spiritual. Ada yang ditanyakan juga. Kang ini saya setiap ngucapin sesuatu kok terjadi. Apakah itu sebuah keajaiban? Ya enggak ada keajaiban. Keajaiban itu karena kita bikin. Tapi orang lain yang enggak tahu caranya itu pasti bilang ajaib. Yang tahu caranya ya enggak ajaib. Punya sabdo gitu, dibilang orang sakti. Ya ndak, kita ndak. Yang bilang sakti itu ndak tahu caranya. Kalau yang tahu caranya ya ndak sakti. Ya sama saja dengan semua. Cuma momennya klik. Semua orang sebenarnya bisa memiliki ilmu sabdo itu bisa. Bisa, sangat bisa. Tidak harus dari keturunan ini atau dari enggak. Semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama.
Makanya pernapasan itu memang dasar dari seluruh keilmuan spiritual itu dasarnya di pernapasan. Dan ilmu paling real, logis, ndak ada triknya itu ya pernapasan itu. Jadi ilmu yang benar-benar eee, bisa dibuktikan itu pernapasan. Ya kalau ilmu-ilmu kayak penampakan, melihat dimensi lain, pengisian, itu kan juga buah dari ilmu pernapasan. Di saat kita mampu mendalami satu saja ilmu pernapasan gitu aja, ya udah cukup. Itu nanti bisa untuk bekal jenengan, eee, untuk keilmuan-keilmuan yang lainnya. Matur sembah nuwun buat semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf ini tadi terlambat ada tamu di sini dan ini persiapan mau ke Madiun juga. Buat teman-teman semuanya yang mau hadir di Paguyuban Surya Nusantara, monggo rawuh di Madiun. Malam Jumat nanti ada acara syukuran bersama teman-teman yang lainnya. Dan di situ nanti memang sengaja saya ingin mengadakan meditasi bareng dengan pernapasan langsung dengan saya. Jadi saya bimbing 1 malam sudah cukup lah untuk meditasi dan pernapasan. Itu nanti memang saya ingin jadi tidak sia-sia ngumpul itu tidak cuma ngumpul makan ya ndak. Nanti saya juga akan berbagi ilmuwan di situ. Yang mau hadir nggih monggo, tadi sudah saya share di komunitas. Ketik saja Paguyuban Surya Nusantara nanti pasti muncul di situ di map itu. Pasti muncul, ndak usah nanya-nanya, dah sampai di depan Padepokan. Monggo yang mau ikut aja yang longgar waktunya. Makanya sering tak bahas itu tentang ilmu pernapasan, sugesti, kesadaran diri. Ya emang saya puter di situ aja karena apa? Ya itu kuncinya. Kuncinya segala keilmuan. Itu ada apa? Di pernapasan, sugesti, kekuatan pikiran atau kesadaran diri. Kuncinya di situ. Sampean mau afirmasi kek, sampean mau mediumisasi kek, mau hipnotis kek, mau gendam kek, mau pengobatan kek. Ya kuncinya di situ, di 3 itu. Pernapasan, sugesti, kekuatan pikiran. Ya cuma itu aja. Jadi kalau pengen belajar spiritual, pelajari 3 ini. Nanti sampean akan tahu semua keilmuan di spiritual. Dan lebih mudah sampai nanti untuk mendalami dan mempelajarinya. Nah, sabdo itu sendiri adalah ucapan yang bisa menjadi kenyataan. Nah, berarti sugestinya juga kuat dalam diri kita. Sabdo itu kan juga kalau keluar jadinya sugesti. Sugesti kepada yang disabdokan. Banyak kita mensabda orang lain gitu. Itu jadi sugesti. Di saat sugesti kita masuk, ya orang itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Makanya sebuah ramalan atau terawangan, itu yang sekti bukan yang nerawang. Yang nerawang itu, terawangan itu jadi kenyataan karena apa? Karena dipercaya orang. Nah, terawangannya ini jadi sugesti untuk yang diterawang. Di saat diyakini benar-benar terjadi. Makanya kalau kita menerawang bencana-bencana di sana sini sana sini sana, kalau dipercaya banyak orang nanti ya terjadi bencana beneran sesuai dengan terawangannya. Makanya daripada nerawang bencana lebih baik nerawang yang baik-baik aja. Biar orang percayanya juga hal-hal yang baik-baik. Biar yang terjadi di alam semesta ini ya yang baik-baik gitu aja kalau saya. Makanya saya itu kalau disuruh nerawang itu ndak bisa gitu aja. Karena apa? Sekali saya ucapkan kalau dipercaya orang juga bahaya itu nanti. Bisa menjadi sugesti untuk orang tersebut.
Jadi sabdo nanti malah kena orang lain. Bahayanya di situ. Wong terawangan tuh kan angen-angen toh, prediksi toh. Itu belum tentu kebenarannya, tapi kalau diyakini ya jadi bener. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ingin semua apa yang sampean ucapkan menjadi sebuah kenyataan, kuncinya satu, keyakinan diri jenengan harus kuat. Niat dan tekad jenengan harus kuat. Nah, ini digabung dalam rasa, pikiran juga harus fokus. Antara pikiran dan rasa itu diucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam rasa dan pikiran jenengan. Itu nanti jadi kenyataan. Yo sah-sah saja kita itu daripada mensugesti yang tidak baik, lebih baik kita sugesti yang baik. Sekali-kali mensabdo diri sendiri kan ya tidak apa-apa. Di saat kita susah kita sabdo diri sendiri. 1 tahun lagi hidup saya enak. Lah itu kan ya baik toh. Daripada kita menyalahkan orang lain, karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan dari orang lain. Makanya matur suwun buat semuanya. Ini dibantu aja like-like-nya, share-share-nya, biar kita bisa berbagi bareng, biar kita bisa memberi kesadaran kepada yang lainnya. Biar semua jadi tahu, dari yang tidak tahu jadi tahu. Ya, daripada kita ikut-ikutan saja kan, mending baik kan gitu. Buat 71 yang sudah hadir, sehat semuanya, lancar usahanya, lancar rezekinya, dimurahkan rezekinya, dan sukses. Sukses di dunia dan kelak di akhiratnya. Akhirat itu akhir usia, di masa tua. Itu juga enak. Sekarang enak, kalau bisa ya masa tuanya enak. Jadi kita itu menunggu kematian itu juga enak gitu. Nggak sakit, stroke tahun-tahunan baru meninggal, itu kan namanya siksa kubur nanti. Kita disiksa gitu situ. Atur suwun buat semuanya yang sudah hadir dari mana saja. Terima kasih, salam rahayu dari Kang Tro. Nah, sabdo itu bisa sama, nggak usah pakai puasa, nggak usah pakai mantra atau amalan apa-apa. Sampean tinggal mengasah. Sampean tinggal mengasah diri. Sampean tinggal memahami rasa diri jenengan. Memahami pemikiran jenengan. Dan biasakan diri untuk jujur dalam segala ucapan. Karena apa? Marahnya orang jujur itu juga luar biasa. Omongannya orang jujur itu kalau mensabdo orang juga luar biasa. Kuncinya niat, tekad, keyakinan diri, pikiran fokus, ucapkan. Jadi. Doa ya harus gitu. Antara niat, tekad, dan keyakinan sampean juga harus kuat dalam berdoa itu. Nah, ini harus juga fokus dengan tujuan jenengan. Terus diucapkan. Apa yang menjadi keinginan jenengan. Itu namanya juga sabdo. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah harus amalan gini, Kang. Minta amalannya, Kang. Wah, dasar itu nggak punya amalan ya. Orang hidup itu harus beramal ya, bukan mencari amalan. Beramal. Banyak-banyak beramal, jangan banyak-banyak mencari amalan. Buat apa amalan?
Monggo dibantu like-nya 71 biar tambah semangat. Pokoknya kita berbagi aja lah, kita berbagi ilmu, tidak salah pokoknya saya bisa, jenengan bisa. Kalau perlu itu semua seluruh Indonesia itu bisa spiritual semua, wah bagus itu malah. Jadi ndak usah apa ya, mencari sana sini kalau sudah bisa sendiri-sendiri ya luar biasa. Katanya ilmu yang bagus itu yang bermanfaat kalau bisa kita manfaatkan agar orang lain juga bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Itu kalau prinsip saya sih seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya, jangan kebingungan di saat mau belajar. Belajar itu pakai akal pikir, jangan pakai rasa. Kalau sampean belajar memakai rasa, sampean tidak akan pernah paham. Kalau pinter, mungkin karena merasa pinter. Tapi kalau untuk paham, rasa itu tidak bisa memahami. Yang bisa memahami itu adalah akal pikir. Dengan akal pikir kita bisa mengkaji. Bisa menelaah. Karena orang sakti itu kalah dengan orang yang ngerti. Orang bodoh itu makanannya orang pinter makanannya orang paham. Jadilah orang yang paham bisa makan orang yang bodoh dan pinter. Jangan belajar aja, masa umur sudah tua masih belajar aja. Ya sekali-kali ya jadi guru gitu. Belajar kok bangga gitu. Kalau belajar terus kapan memberi manfaatnya gitu loh. Sekali-kali kan jadi pencerah biar ada manfaatnya gitu. Itu penting juga. Orang hidup itu harus punya prinsip. Prinsipnya harus kuat, keyakinannya kuat, biar sabdonya juga kuat, sugestinya juga kuat. Sama diri sendiri aja ndak yakin mau sugesti orang. Ya ndak jadi. Sugesti itu jadi kuat karena apa? Keyakinan dirimu juga kuat. Dan ucapanmu tidak meragukan. Lah kalau ucapan aja meragukan mau mensugesti orang. Orang hidup itu semua sudah melakukan sugesti kok. Orang hidup itu semua sudah melakukan sugesti. Kebatinan itu sudah tiap hari kita lakukan. Contoh sampan melihat pengemis, sampan iba pengen ngasih, itu kebatinan. Ilmu rasa iku. Ilmu rasa iku. Wis kebatinan. Tenaga dalam tiap hari ya juga melakukan, sampai ngangkat ember, ngangkat beban, ngangkat lumpur, ngangkat semen. Itu juga pakai tenaga dalam, ndak usah diaktifkan lagi. Yang mau diaktifkan yang mana? Harus puasa sekian hari. Ya, kalau belum paham ya lumrah, ya memang seperti itu. Kalau sudah paham ya santai, wong belajar itu kan nggak bisa buru-buru, santai gitu. Kalau kita bisa belajar santai kan enak. Terima kasih buat semuanya sudah hadir, matur suwun. Monggo like-nya disamakan 93, yang belum like monggo. Sampai hanya cukup berbagi like aja. Klik gitu, Pak. Kalau saya punya pengetahuan ya saya berbagi pengetahuan kepada jenengan semuanya. Kita imbal balik. Diarani tulung tinulung, welas asih ya. Jadi apa? Saling memberi. Itu bagi yang sadar. Ya kalau enggak sadar ya enggak tahu saya. Sadar enggak tahu. Dan apapun yang ada di video saya itu enggak perlu izin saya. Monggo.
Kalau yang pengen meraktekkan ya dipraktekkan saja. Ndak perlu izin saya, kobil tukang atau apa, tetek bengek wis ora usah. Jangan ribet-ribet. Orang hidup itu ndak usah ribet-ribet. Dinikmati aja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, matur suwun. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman monggo. Ini tadi bahasanya soal apa yang kita ucapkan bisa terjadi. Dasarnya di situ tetap pernapasan. Kalau enggak pernah sampai di saat nahan nafas, apalagi posisi marah sampai tahan nafas di dada, enggak usah diucapkan, sampai batin aja. Itu nanti akan cepat terjadi. Apalagi sampai batin jelek dengan orang lain, bahaya. Bahaya, jangan sekali-kali. Makanya nanti setelah sampai nonton video ini, di saat marah, saat membenci orang, di saat terpuruk atau saat dijatuhkan orang, hati-hati kalau ngomong. Di saat sampan sudah bisa mensinkronkan antara rasa, pikiran, dan ucapan, kata-kata jenengan itu sangat berbahaya. Cara meyakinkan diri sendiri gimana, Kang? Cara meyakinkan diri sendiri. Sampan lihat, sampan ngaca. Yang membuat sampan ragu tentang hidup sampan itu apa? Sampan sudah hidup. Sampan hidup tidak minta dihidupkan. Tapi Tuhan menghidupkan jenengan. Tuhan melahirkan jenengan. Berarti Tuhan bersama jenengan. Terus sampan mau sampan ragukan dari diri jenengan itu apanya? Berapa kali Kang melakukannya? Loh, kalau klik itu 1 kali cukup. Yang sering harus dilakukan itu pernapasan, sampai latih untuk meningkatkan keyakinan diri itu pernapasan bawah perut. Pernapasan bawah perut itu untuk mengaktifkan cakra dasar, kundalini, itu pokoknya sering-sering dilakukan pernapasan bawah perut. Nggak usah pakai teori tetek bengek lah. Cukup pernapasan bawah perut. Kundalini sampean, cakra dasar sampean, cakra seks sampean akan aktif. Saya jamin 1000%. Di saat sampean sering-sering melakukan. Ya kalau hanya sekali saja tidak stabil. Makanya sering-sering itu apa? Di saat ada energi yang negatif menutupi itu bisa keluar lagi. Ya, biar ada sirkulasinya lah dalam diri kita itu aja. Jadi buat teman-teman, oh jangan bingung, ojo bingung sinau. Sinau itu belajar itu enggak perlu bingung. Orang bingung itu kalau belajar enggak ketemu dengan ilmunya. Oh, namanya orang bingung. Belajar itu yang slow, santai, dinikmati, dipahami, diresapi. Gitu. Jadi saya bagi ilmu di setiap video saya itu, ya enggak semua orang paling percaya. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Saya yakin itu. Ya karena ada yang pakai rasa, ada yang benturan, ada yang menganggap apalah itu, nggak percaya, gitu juga. Itu ya saya akui. Cara supaya bisa benar-benar konsentrasi atau fokus dalam meditasi, caranya gimana, Kang Tro? Oke. Kang, saya olah nafas dan olah rasa panas di cakra asna, cakra mahkota. Saya itu apa? Itu peredaran darah saja. Supaya sampai bisa fokus dalam meditasi. Sebelum meditasi itu sampean dealkan dulu. Tujuan sampean meditasi itu apa? Sampean melakukan meditasi itu untuk apa? Nah, kalau sudah jelas baru meditasi. Kalau belum jelas jangan meditasi, nanti sampean bingung dalam meditasi. Karena apa?
Titik fokus dalam meditasi itu adalah tujuan sampean melakukan meditasi. Sebelum mengasihi orang kan sampean harusnya punya tujuan. Buat apa sampean ngasih orang itu? Oh biar dia bisa makan nih tak kasih beras. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya ada hasilnya. Bener-bener orang itu bisa makan. Jadi harus jelas. Tujuan sampean melakukan meditasi itu adalah titik fokus. Kalau sampean memakai titik fokus tujuan itu, sampean meditasinya akan enak. Tetapi kalau sampean titik fokusnya di asna, di mahkota, di dada, nanti nggak jelas. Nanti akhirnya nggak jelas ujung-ujungnya. Nanti sampean juga adanya cuma fenomena-fenomena aja. Fenomena terus, hari-hari fenomena aja. Cuma di situ aja muter-muternya. Ya karena apa? Niat dan tujuannya enggak jelas. Kalau niat tujuan jelas ya akhirnya hasilnya ya jelas. Meditasi itu diam, tenang, merenungi. Diam, tenang, membaca. Diam, tenang, membaca. Lah membaca itu apa, Kang? Baca itu mengkaji diri. Yang dibaca itu diri sampean sendiri dulu, ndak usah kemana-mana. Digabung, Kang. Itu 1 kali tarikan nafas. Itu digabung. Tanya Kang, saat lakukan tahan nafas, tangan saling dekat dan jauh atau melayang-layang, apakah yang harus kita lakukan? Ya, mohon penjelasannya. Oh, timbul gerakan gitu. Timbul gerakan gitu toh, Kang. Setelah tahan nafas. Gerakan itu sebenarnya mengikuti rasa, Mas. Ikuti rasa. Terkadang itu nanti juga timbul sebuah gerakan seperti apa itu? Eh sedekap atau kadang ada tarian, ada gerakan ini, itu mengikuti rasa. Yang harus kita lakukan tuh kembali ke pemikiran kita. Kembali ke awal tujuan kita melakukan olah nafas itu untuk apa. Nah, kalau sampean meditasi memejamkan mata, ndak bisa fokus, sampean jangan memejamkan mata. Buka aja matanya. Meditasi itu mata terbuka bisa. Gini nih, kita ini kan meditasi nih. Sampean dengan saya ini kan meditasi. Sampean bertanya, terus saya menjawab. Jadi saat jawaban ini pas, sampean kan dapat petunjuk itu. Ini kan meditasi juga. Apa meditasi itu harus diam, tenang? Itu belajar meditasi. Nah. Kalau orang yang sudah pinter meditasi, ya sambil ngopi bisa. Di mall ya bisa. Tidak harus di tempat sepi. Yang susah itu memahami diri sendiri. Itu tadi, yang membuat susah orang meditasi itu ndak jelas tujuannya meditasi itu untuk apa. Kalau jelas, ndak mungkin susah.
Contoh, utang saya banyak ini. Nah, tujuan sampean mencari solusi agar hutang ini cepat lunas gimana? Oke, meditasi, bawa meditasi. Di dalam meditasi itu diam, tenang, mengkaji. Yang dikaji apa? Bagaimana cara membayar hutang itu? Apa yang harus dilakukan? Usaha apa yang harus dibuat agar menghasilkan sehingga bisa membayar hutang? Nanti di situ akhirnya ketemu, wah dagang aja. Lah, sampai mendapatkan petunjuk dari meditasi itu. Berarti setelah bangun dari meditasi sampean berdagang. Itu meditasi. Karena apa? Tujuannya jelas. Mencari solusi untuk bayar hutang. Ngoten, Kang. Sama aja sampean cari amalan. Lah tujuan sampean mengamalkan itu untuk apa? Kan gitu yang ditanya. Kalau ndak punya tujuan ngamalin kan ya ndak dapat apa-apa. Itu saraf, Kang. Denyutan, aliran itu hanya peredaran saraf, peredaran darah. Itu nanti kalau sampean tanyanya ke ahli-ahli spiritual itu tanda-tanda mau terbukanya cakra ini. Ya karena mereka sudah ahli. Nah, makanya di saat kita mampu berdoa dan selalu terwujud doa-doa kita, ucapan-ucapan kita selalu terwujud, maka langkah yang harus kita lakukan kita berhati-hati dalam setiap ucapan ataupun perkataan kita. Karena orang-orang yang sudah bisa menguasai dirinya, mengetahui dirinya, ucapan-ucapannya itu sangat bermutu. Kalau jelek, bisa berdampak jelek kepada orang lain. Makanya harus hati-hati. Kang, gimana kalau dengan masalah jodoh? Kalau masalah jodoh itu kembali ke diri sendiri. Jodoh itu yang menentukan sampean sendiri. Loh, bukan Tuhan Kang yang menentukan. Ya, Tuhan itu ngikuti sampean. Sampean didatangkan perempuan 20 lah. Kalau sampean ngira semua bukan jodoh sampean, ya batal semua. Walaupun Tuhan maksa ini loh, yang satu ini bukan jodoh saya, yo wes batal semua. Apalagi sampean milah-milih nggak cocok, ini nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Semua orang itu disatukan karena ketidakcocokan. Ya kalau yang cocok bersatu nanti akhirnya lama-lama nggak cocok. Prinsip itu perbedaan tuh indah. Ya karena ada perbedaan itulah keindahan ciptaan Tuhan itu terwujud. Ya kalau semua sama, satu dunia itu baik semua, ya ndak seru. Makanya ada baik, ada yang ndak baik. Ya biar seru. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua, ndak bisa. Monggo. Meditasi supaya orang yang hutang mau membayar sampean fokus kepada orangnya. Fokus pikiran itu menuju ke orang. Sampan mainnya di dada pernapasannya. Tahan di dada. Pinginan sampean apa? Ini sebenarnya bisa untuk pengasihan juga. Monggo jangan lupa dibantu like-nya 127 orang. Ini mungkin sabda saya dan saya harapkan terjadi pada jenengan semuanya. 125 orang yang hadir. Apabila sampean menerima, cukup like saja. 125 yang hadir, semua sehat, semua kecukupan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari mara bahaya,
diberi kemuliaan, kemakmuran, kebahagiaan dari alam semesta. Yang belum dapat kerja, cepat kerja. Yang belum dapat jodoh, cepat ketemu jodohnya. Yang belum dapat keturunan, cepat diberi keturunan. Yang lagi ada masalah, cepat dikasih jalan keluar dari semua masalahnya. Dan semuanya selalu dalam keberkahan alam semesta. Itu saya hanya bisa seperti itu untuk berdoa. Kenapa enggak moga-moga, Kang? Kalau enggak moga-moga itu bisa iya, bisa enggak. Mending sampai langsung itu kalau siapa tahu disaksikan oleh alam semesta terus jadi pada diri semuanya. Kalau bisa yang nyaksikan channel Kang Tro itu makmur semuanya orang. Jangan sampai ada yang susah. Kalau bisa itu makmur semua, nanti bisa ngumpul bareng, ngopi bareng. Udah nggak usah pakai maharnya berapa, Kang, gitu. Wah, nggak enak. Mau ngopi aja tanya mahar. Mau ngopi ya tanya mahar, mau konsultasi aja tanya dulu maharnya berapa, Kang. Wah, konsultasi kok bermahar. Ngelihatin kalau Kang Tro nggak punya uang. Kok ngelihatin kalau butuh uangnya beneran, konsultasi aja pakai mahar. Di channel Kang Tro, Makrifat Jawa Channel, Kang Tro, dan Viper Kediri itu ndak ada adminnya. Adminnya saya sendiri. Jadi kalau sampean WA di situ, sampean terhubung dengan saya sendiri. Itu ndak ada adminnya. Makanya saya sarankan ilmu dasar yang harus sampean pelajari sebelum sampean belajar spiritual, yaitu adalah pernapasan. Di situ sampean bisa meningkatkan keyakinan diri, bisa meningkatkan energi dalam diri, bisa meningkatkan kebatinan jenengan, sehingga sampean nanti di saat masuk ke keilmuan spiritualnya, sampean akan mudah mencerna ataupun mudah menguasainya. Itu saran saya. Dari Papua, sembah nuwun. Antara bagaimana meditasi menghilangkan rasa kecewa. Nah, itu dengan kesadaran diri. Kalau sampean marah dan kecewa dan setidaknya itu mengganggu hidup sampean, mending enggak usah dirasakan. Semua orang itu pernah mengecewakan. Semua orang itu pernah membuat kecewa orang lain. Semua orang pernah bersalah dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang bersalah dengan jenengan, kembalikan ke diri jenengan sendiri bahwa sampean juga pernah berbuat salah kepada orang lain. Biar apa? Biar enggak kecewa. Biar enggak kecewa dengan orang. Biar enggak merasa tersakiti. Karena sampean tuh sebenarnya dulu juga pernah menyakiti orang lain. Nah, kesadaran ini loh ya. Sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Di saat semuanya saling menyadari, saling menghargai, maka tidak akan ada yang dikecewakan. Kang, selama saya mendalami ilmu olah nafas, keyakinan saya semakin kuat, badan saya terasa ringan dan semangat kerja. Alhamdulillah, teruskan belajar. Yo, pokoknya saya itu sebisa saya berbagi perjalanan spiritual. Sebisa saya. Dan apapun yang saya sampaikan, itu pasti pernah saya lakukan. Kang mau tanya kalau ada orang minta tolong jualin tanah. Kalau sampan sebagai makelar, yang penting kalau tanah itu dikasih plangnya dulu dijual. Biar orang tahu. Habis itu pakai sarana apa.
Bisa pakai garam, bisa pakai cok bakal, bisa pakai apa, air, bisa. Tujuannya apa yang sampean masukkan energinya dalam cok bakal atau air atau ini tadi, agar tanah ini cepat laku. Kang, saya mau bicara mau belajar bagaimana caranya. Di deskripsi live ini ada nomor saya, sampean WA saja, langsung dengan saya. Saya ada grup WA privat online, anggotanya sekarang 74 kalau enggak salah. Itu belajar bareng, seminggu 3 kali pertemuan. Ada biayanya sekali untuk seumur hidup, jadi selama saya masih hidup sampean boleh belajar apapun keilmuannya. Kalau saya bisa pasti saya ajarkan. Enak toh? Bayar sekali untuk seumur hidup selama saya masih hidup. Itu sebenarnya nyusahin hidup saya. Itu kalau dipikir-pikir nyusahin hidup saya itu. Saya itu seumur hidup harus ngajari jenengan ya, berarti nyusahin hidup saya. Tetapi yang saya cari itu adalah persaudaraannya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan saudara-saudara dari seluruh Indonesia, kalau perlu dunia, agar apa? Kita itu saling terhubung. Ada kekeluargaan bersama. Itu yang penting. Saat meditasi tubuh terasa hilang. Yang terasa seperti hanya kepala dan melihat, tubuh terasa hilang. Itu kan kita mengikuti rasa. Sebenarnya tubuh sampean ada. Di saat sampean masuk ke alam bawah sadar terlalu dalam, ya seperti itu. Terkadang nanti sampean lihat saya, terus sampean melihat bayangan, terus sampean mendengar bisikan. Itu karena kita terlalu apa ya, masuk ke alam bawah sadar kita. Meditasi itu bukan itu. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau sampean meditasi pengen bener. Sebelum meditasi, tanya dulu pada diri jenengan, tujuan sampean meditasi itu apa? Oke? Setelah jelas tujuannya, sebelum meditasi relaksasi dulu, pernapasan dulu. Tarik dari hidung, keluar lewat mulut, simpan di bawah perut, di dada, keluarkan semua. Setelah merasa agak tenang, sudah tenang baru meditasi. Jadi saat meditasi sudah tenang, tujuan sampean itu sampean bawa dalam meditasi, sampean kaji di situ. Namanya meditasi itu merenung, mengkaji masalah yang ada dalam diri jenengan sendiri, membaca diri panjenengan sendiri. Nanti efeknya sampean bisa kembali ke kesadaran diri, bisa memahami diri sampean sendiri. Di saat sampean tahu diri, maka nanti sampean akan sadar diri dan mawas diri. Itu tujuan meditasi dari dulu itu sebenarnya itu. Pernapasan buat ngobati stroke, Kang Tro. Itu sering-sering aja Mas, suruh relaksasi, pernapasan. Tahan di bawah perut, di dada, itu sering-sering disuruh melakukan, apalagi di saat pagi hari, matahari sudah itu mau, diterik matahari sambil pernapasan itu. Nggak usah ditahan, pokoknya buang energi negatifnya, itu hanya untuk memompa darah. Jadi stroke itu sebenarnya penyumbatan darah. Nah, di saat kita sering melakukan pernapasan, apalagi di bawah perut, di dada, nah itu memompa darah seluruh tubuh. Nah, nanti biar lancar kembali pernapasannya, biar lancar kembali peredarannya, nanti akan cepat sembuh. Selain memperlancar peredaran itu menurunkan tensi, mungkin dia, stroke-nya karena gula tinggi, karena darah tinggi, kan bisa. Nah, di saat kita menyimpan di bawah perut, di perut dan di dada, ini otomatis kita menurunkan ego atau rasa. Di saat rasa turun, tensi akan turun. Itu aja.
Kalau kondisi miring meriang apa boleh tetap meditasi pernapasan, Kang? Meriang itu sampean pernapasannya perut aja. Coba sampean terus tenang belajar melepaskan. Melepaskan itu lepaskan. Apa yang sampean rasakan dalam diri sampean lepaskan dulu. Belajar menjadi diri sendiri. Nanti meriang sampean itu akan hilang. Panas dalam diri jenengan itu akan hilang. Iya, Mas. Makanya tujuannya apa dulu? Setelah tujuannya klik, pernapasan dulu, relaksasi, membuang energi negatif dulu. Setelah sampean buang, baru meditasi. Jadi saat meditasi, diam, tenang, membaca. Lah yang dibaca ini apa? Yang jadi tujuan sampean tadi, awal tadi, dibawa ke meditasi. Dikaji, diolah, dicerna, dicermati, agar mendapatkan petunjuk saat meditasi. Itu namanya baru meditasi. Kalau penyakit gula Kang Tro, sama Mas. Kuncinya orang sakit itu adanya di mana? Dada dan perut. Itu. Coba itu. Kalau sering-sering melakukan pernapasan itu enak nanti. Tetapi yo kalau parah yo sampan cari herbal. Herbal aja. Nanti kalau saya nawarin dikira saya promosi. Saya memang ada, memang bikin herbal seluruh segala macam penyakit, mau kanker, mau apa, tanpa operasi saya ada. Cuma kan enggak jarang saya promosikan. Nanti kalau saya promosikan pun ya paling ya enggak percaya. Mending kalau ada orang yang datang butuh aja tak kasih lihat langsung kan gitu. Ya karena hasil penyulingan itu bukan bukan direbus, penyulingan, disuling gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sedang sakit, yang mungkin tidak kunjung sembuh, yang dari dulu ke sana kemari, kalau pengen konsultasi langsung aja WA saya. Saya juga ada obatnya. Untuk sampahnya dapat gangguan medis, non medis, kena serangan goib atau apa ya monggo. Monggo. Ndak Mas, saya itu nanti kira promosi, saya itu orang saya berbagi ilmu, kenapa saya ndak rahasiakan? Ya karena saya itu ndak pengen jadi guru. Saya ndak pengen cari murid, ndak pengen jadi guru. Kalau mau pengen belajar ya monggo, tapi saya ndak nyari. Saya ndak mau nyari. Susah. Baru privat online, anggota sekarang hampir 80 orang ya. Seminggu 3 kali itu. Waduh, sudah menyusahkan hidup. Yang seharusnya saya santai bikin video, ini sekarang kita ngajar orang. Ya memang saya ndak mau merugikan banyak orang. Bayar sekali, belajarnya seumur hidup. Jadi selama saya hidup ya sampean belajar oh. Mau ilmu apa ya monggo selama saya bisa ndak apa-apa kan. Jadi ndak tahap 1, tahap 2, tahap ini lagi, buka kunci ini lagi, mahar lagi, mahar lagi, mahar lagi. Itu namanya manfaatkan orang. Bukan ilmu bermanfaat, ilmu yang memanfaatkan. Ya yang terasa ya jangan tersinggung. Semua orang tuh punya cara sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Kalau sampean butuh ya monggo. Mau sampean bikin tahap sampai 100 ya ndak apa-apa. Cara menarik rezeki laut kalau sering-sering sedekah laut toh, Mas. Sedekah laut lah. Kalau ajaran Jawa dulu kan larungan itu, sedekah laut. Nanti hasil sampan juga melimpah dari laut. Berterima kasihlah kepada laut. Nanti laut juga akan memberi jenengan. Ada juga kalau tani ya sedekah bumi.
Biar apa hasilnya taninya ya juga banyak. Kan ya sah-sah saja. Kalau latihan olah napas malah kadang sering mimpi aneh seperti perang dan dapat pusaka apa latihan jurus-jurus apa. Iku mimpi itu kan memori alam bawah sadar, Mas. Memori memori pikiran yang ke bawah. Jadi bukan karena olah nafas, itu karena sampean kebanyakan perasaan ataupun banyak pikiran. Kalau olah nafas itu kan membawa ke ketenangan. Penapasan itu untuk kesehatan, panjang umur, atau meditasi juga itu untuk awet muda, memperlambat penuaan, banyak fungsinya. Kalau bener meditasinya. Lah kalau masuk halusinasi, ya nanti ketemu penampakan, bisikan, ketemu Ratu Kidul lah, Ratu Etan lah, Ratu Lor lah, atau Ratu opo lah. Jadi ya macem-macem itu, macem-macem gitu loh. Jadi jangan jangan apa ya, terkadang kita itu menyalahkan ilmu. Kalau sebenarnya yang salah itu yang menggunakan ilmunya, bukan ilmunya, yang menggunakan ilmunya. Karena yang memiliki tujuan itu yang menggunakan, bukan ilmunya. Kalau ilmunya itu dari dulu seperti itu aja. Lo yang gunakan ini mau digunakan untuk apa? Lah kalau kita bawa peso, terus nusuk orang, kok yang salah kan bukan pesonya, yang salah itu orangnya. Sama, belajar ilmu itu. Jangan disalahkan ilmunya, disesat-sesatkan ilmunya, dihitam-hitamkan ilmunya. Lo yang salah itu yang bawa ilmunya, bukan ilmunya. Kalau ilmu itu ndak ada yang salah, wong ilmu, semua ilmu itu berasal dari Tuhan. Ya seperti itulah. Kalau saya itu hidup merdeka aja, santai kalau saya itu pengen hidup itu santai, merdeka, nggak usah buru-buru. Rezeki itu kalau dikejar lari, ditunggu aja nanti datang. Ya sambil berkarya nunggunya, bukan diam aja. Kalau kita mau ngejar, kalau mau makan ayam, terus kita kejar ayamnya, ya ndak ketemu, ndak ketangkep. Coba sampean duduk sambil bawa beras gitu, nanti ayamnya datang sendiri. Bawa berasnya ini masuknya dalam vibrasi. Pengen makan ayamnya, afirmasi. Nah, afirmasi harus dibalangi dengan vibrasi. Kalau hanya afirmasi saja sampai mati nggak ketemu. Kalau vibrasi saja itu masih bisa ketemu. Masalahnya apa? Gerakan vibrasi itu. Energi masih nyambung. Lah kalau afirmasi saja kita ndak setelah itu terus tidur, ya ndak ketemu. Makanya yang belajar-belajar dengan saya tanya dulu, mau belajar, "Hidupmu udah makmur atau belum?" "Belum Kang, ndak usah belajar spiritual." "Benahi dulu hidupmu biar makmur." Orang itu kalau mau belajar spiritual, hidupnya makmur dulu, biar tenang belajarnya, ndak kebeban, besok berasku habis, besok anakku ini itu. Lah mau belajar spiritual bingung ya ndak akan sampai. Itu pasti saya tanya kalau "Usahamu apa?" Gitu. "Ini Kang." "Ya udah diperbaiki dulu usahanya. Kalau usaha sudah lancar nanti baru beranjak ke spiritualnya." Itu sih. Orang kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Sampean mati-matian memburu ilmu spiritual. Kalau anak istri kita keleleran, dosa kita. Itu tanggung jawab kita yang sebenarnya itu.
kita dihidupkan. Berarti spiritual kita itu otomatis gagal. Otomatis gagal. Tapi kalau kita sudah makmur, anak istri enak, punya tempat tinggal, terus kita spiritual, yo enak kita enjoy. Mau meditasi pun yo tenang, nggak mikir istri di rumah makan atau belum. Anak tadi jajannya gimana, udah nggak mikir. Udah ada. Ya, tirakat mati-matian. Anaknya dan istrinya di rumah juga tirakat. Ini orangnya juga tirakat. Wah, susah nanti. Ya cara saya seperti ini, Mas. Saya itu apa adanya. Ijazahan yo, amalan yo ndak ada. Nggak butuh ijazah. Sampean tuh ndak usah tak ijazah. Yang penting kalau pengen yo lakukan, kalau ndak ya ndak usah. Saya itu ndak nyetak ijazah masalahnya. Ijazah saya aja cuma SMP kok. Nggak ada. Harus pembukaan ini tempat saya itu ndak ada yang perlu dibuka. Semua itu sudah terbuka. Jadi kalau ada yang masih menggunakan pengijazahan, rapalan, harus pakai ini itu, sampean lihat dulu bermahar atau enggak. Ya kalau bermahar berarti yo ada maunya. Nanti pakai jimat ini, harus pakai harus melakukan ini, rajanya pakai ini, minyaknya ini, spiritual ribet. Yang slow-slow aja, yang enjoy-enjoy aja. Gak usah ribet-ribet dalam spiritual. Sedekah bumi gimana caranya, Kang Tro? Ya sampean syukuran untuk apa hasil jenengan itu. Sering-sering bersyukur, sering-sering berbagi ke orang. Ditujukan untuk ibu bumi. Kalau dalam ajaran Jawa ada itu. Dalam ajaran Jawa ada. Sedekah bumi gitu ada. Ya itu tadi saya ingatkan buat jenengan, kalau kata-kata sampean pengen cepat terwujud, maka sinkronkan dulu antara rasa dan pikiran jenengan. Di saat ini jadi satu, maka apa yang jenengan ucapkan itu adalah sabdo. Nah, di saat sampean satu kali ucapan sampean terbukti, 2 kali terbukti lagi, 3 kali terbukti lagi, hati-hati. Setiap sampean mengucapkan sesuatu, hati-hati. Apalagi kepada anak dan istri atau keluarga jenengan. Nanti takut-takutnya sampean nyumpahin anak. Kalau susah sampean sendiri yang susah. Makanya hati-hati. Di saat kita marah, di saat kita jengkel dengan anak, lebih baik kita ucapkan yang terbaik untuk anak kita. Sugih kowe sok nduk. Cah pinter, duitmu akeh sok lah ngono, Mas. Di saat marah. Jadi apa? Siapa tahu ini jadi sabdo dan anak kita memang besoknya akan mulia. Kuncinya apa? Ada di apa? Keyakinan diri, niat, tekad, kekuatan pikiran dijadikan satu dari sebuah ucapan. Itu pun di batin tidak apa-apa. Itu akan jadi.